semua, selamat kembali lagi. Kita akan bersama-sama menyaksikan podcast yang ke-19. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar Minggu Advent yang ketiga, yaitu bicara soal joy. Dan semoga ini bisa membantu Lausel untuk mempersiapkan hari Minggu nanti ya. Tuhan memberkati. Halo Sir Hendra, halo Stefani. Halo Vivi, halo Hendra. Halo Fani, halo Vivi, halo semuanya. Ini udah bulan Desember nih ya. Aduh, senang banget. Kalau Desember ya. Ini saya ingatnya about Christmas gitu loh Iya, betul. Natal juga udah dekat ya rasanya joyful banget gitu, sukacita gitu. Iya enak sih, joyful. Tapi aku lagi banyak masalah nih. Gimana ya bisa merasa damai kalau masalah dalam keluargaku banyak. Misalnya nih, bisnis tuh lagi lesu nih sekarang. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Pandemi belum berakhir loh, Gimana nih caranya kita harus bisa tetap joyful? Mungkin Hendra bisa kasih penjelasan Iya, mungkin kita harus jelasin dulu nih perbedaan daripada joyful. Juga ada lagi yang katanya itu happiness atau kebahagiaan. Nah, jadi kalau joyful atau sukacita itu sebenarnya lebih daripada happiness. Dan happiness itu lebih daripada pleasure sebenarnya ya. Kalau pleasure itu apa yang badan kita rasakan. Lose ya. Kalau happiness itu apa yang mind dan juga feelings kita rasakan ya, yang kita feel ya, itu happiness. Biasanya sesuatu yang dari luar mendorong kita akhirnya punya dalam pikiran kita, kayak tadi Lause bilang ya, ada masalah, nggak merasa damai nih, banyak masalah apa sehingga mempengaruhi pikiran dan juga perasaannya Lause hari ini. Itu biasanya disebut dengan happiness. Tapi kalau kita dapat sesuatu yang bahagia, itu pasti membuat kita bahagia. Nah, tapi kalau joyful itu beda. Kalau joy atau sukacita itu adalah sesuatu yang dari dalam hati kita. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa kita dan itu yang menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang percaya, kita semua orang Kristen tahu bahwa joyful kita itu sebenarnya berasal dari pengharapan di dalam janjinya Tuhan. Yang kita percaya Tuhan itu pasti menggenapi janji-janjinya bagi kita semua, bagi Lausofani, bagi Lausofifi. Jadi Lausofani waktu di dalam pergumulan jangan takut, ada janji Tuhan. Nah, di dalam itulah itu yang disebut dengan joy, yaitu sesuatu yang benar-benar di dalam hati, sesuatu yang kita sungguh hidupi sebagai pusat daripada kehidupan kita, bahwa Yesus pasti akan menepati janjinya, bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Gitu Lause, itu bedanya dulu, dan itu joyful dulu, yang supaya kita semua sama pengertiannya dan sama-sama mengerti Lause. Oh, jadi joy atau sukacita itu asalnya dari Tuhan ya? Karena kita berpegang pada pengharapan dalam Yesus ya Lause. Sedangkan happiness atau happy itu bisa saja dari emosi atau keadaan sekitar kita. Ya, begitu Lause. Nah, kalau gitu Lause, Christmas joy atau sukacita Natal artinya apa ya Lause? Karena kita bilang bahwa joy itu Lause ya, dari yang namanya janji Tuhan yang digenapi. Natal juga sebenarnya adalah janji Tuhan yang digenapi. Penantian bagi kita semua manusia yang jatuh ke dalam dosa adalah Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu datang. Dan waktu Yesus datang ke dalam dunia itu yang menjadi satu kesempatan kita akhirnya punya sukacita yang melimpah di dalam kehadiran Yesus ke dunia melalui Natal, supaya kita semua boleh merasakan joy-nya. Nah, Lause, kita baca yuk di Yohanes 15 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, semuanya itu kukatakan kepadamu. Yesus mengajarkan segala sesuatu kepada murid-muridnya, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
loh saya. Jadi waktu Yesus mengajar itu, tujuannya kehadiran Yesus adalah supaya sukacita murid-muridnya pun menjadi penuh sama seperti sukacitanya Kristus. Bahkan kalau saya ingat ya, waktu gembala didatengin sama malaikat, dia bilang akan ada sukacita besar bagi seluruh umat dan akan ada damai sejahtera yang besar dari Tuhan kita. Jadi Yesus juga datang sebenarnya itu bawa sukacita. Jadi kelahiran bayi Yesus adalah sebuah sukacita. Di mana di dalam Kristus kita percaya sukacita menjadi sesuatu yang tetap. Karena Yesus yang menebus dosa kita akan tinggal terus di dalam hati orang yang percaya. Sukacita itu berasal dari Roh Kudus yang tinggal dan menetap dalam hati kita. Sukacita itu dibangun dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib waktu menebus dosa kita. Sukacita pun tidak terpengaruh dari harta, keadaan lingkungan, atau apapun di luar dari Kristus. Murni hanya dari Kristus karena cintanya kepada kita dan kita yang bersyukur atas cintanya kepada Tuhan. Karena ketaatan Tuhan naik ke atas kayu salib menebus setiap kita dan kita juga yang taat sama Tuhan. Jadi Joyful Christmas adalah Christmas membuka segala pengharapan, damai, dan juga sukacita itu bagi setiap kita. Itu Christmas joy itu. Ya, itu loh jadinya. Iya, jadi maksudnya kita tetap bisa memiliki sukacita ya, maksudnya walaupun di tengah banyak masalah, apalagi di tengah pandemi begini, tetap kita bisa bersukacita ya, Lause ya. Itu Lause Fani bisa tetap bersukacita, Lause. Teorinya sih bisa, tapi susah kali ya, Lause ya. Prakteknya gitu, Lause. Iya, betul. Lause. Jangankan Lause, saya juga kadang-kadang suka merasa kayaknya kehilangan sukacita. Apalagi di masa-masa Natal kayak gini, seringkali kita hamba Tuhan ataupun pengurus-pengurus gereja kan sibuk banget nyiapin Natal, pengen Natalnya bagus, pengen dekornya bagus, sehingga kita seringkali itu lupa apa yang penting daripada Natal itu sendiri. Sehingga kita seringkali lihat ulang sukacita. Belum lagi ini ya, 2 tahun ini kita bakal rayain Natal dalam kondisi pandemik. Apalagi tadi Lause Fani juga cerita, keluarganya lagi bergumul. Kita itu seringkali berpusat ketika menyambut Natal, ketika menjalani hari itu berpusat pada masalah-masalahnya. Kita berpusat pada kerjaan-kerjaannya. Kita berpusat kepada segala sesuatu yang seringkali sebenarnya bukan yang terutama, bukan yang penting ya Lause, itu penting semuanya. Siapa yang mau terus-terusan hidup dalam ekonomi yang susah, kita harus berusaha. Tetapi jangan sampai salah fokusnya Lause. Fokus supaya kita punya sukacita walaupun di tengah pandemi adalah ketika kita berfokus pada sumber sukacita itu, yaitu Yesus itu sendiri. Karena kalau Lause percaya dan yakin, Tuhan itu sebenarnya tahu kok kondisi kita. Ya, Tuhan itu sebenarnya tahu kok kalau kondisi keluarga Lause ataupun keluarga semua orang yang sedang mendengarkan podcast ini mungkin sedang dalam pergumulan. Mungkin ada yang kehilangan, mungkin ada yang sedang bergumul bagaimana menjalani kehidupan, bahkan memenuhi ekonomi. Tuhan kita itu Tuhan yang tahu dan mengerti. Tuhan kita pernah jadi manusia. Dia mengerti sekali apa yang paling membuat manusia itu gelisah, khawatir, dan putus asa. Tapi kalau kita melihat apa yang Tuhan kita sudah kerjakan, Dia bukan cuma mengerjakan datang ke dalam dunia ini untuk menolong setiap kita, tetapi ada kasih-Nya yang paling besar, yaitu menerima setiap kita di dalam kekurangan kita, di dalam keberdosaan kita. Walaupun Tuhan begitu benci sama dosa, tapi Dia mau mengampuni dosa kita. Dengan cara apa? Menjadi ciptaan. Dari pencipta menjadi ciptaan. Udah jadi ciptaan, lahir sebagai manusia jadi bayi. Tuhan yang berkuasa itu jadi bayi yang selalu berharap sama orang tuanya, sama keluarganya, tumbuh dewasa, bahkan yang paling indah, rela mati bagi setiap kita. Nah, kita yang seharusnya tidak layak, kita yang harusnya ujungnya sudah pasti kena hukuman, akhirnya Tuhan membebaskan kita. Tuhan melepaskan kita, bahkan bukan hanya membebaskan dan melepaskan kita dari dosa dan hukuman dosa. Yang paling indah, Tuhan mengatakan kepada kita, Dia akan menyertai kita.
Tuhan selalu buka tangannya kalau ada yang letih lesu datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan pemenuhan. Asal engkau percaya kepadaku, datang kepadaku, dan juga bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa indahnya. Dia yang seharusnya nggak perlu datang untuk menebus kita, tetapi dia lebih rindu agar bisa bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Dia datang kepada kita, dia bukan hanya mencukupi, menjawab kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi dia juga menjawab kehidupan kita sampai selama-lamanya bersama dengan dia. Wow, kalau sungguh-sungguh kita bertobat dan kita benar-benar tahu akan kasih Tuhan ini, maka setiap hari dalam hidup kita adalah satu hidup yang sungguh-sungguh bersyukur karena atas Tuhan sudah mengerjakan segala hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi Lause, joy itu bisa bertahan kalau kita terus ingat bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi, menerima kita, dan gak segan-segan menolong kita, memulihkan kehidupan kita. Gitu Lause. Jadi walaupun di tengah banyak problem, betul seringkali secara happiness kita susah. Tapi kalau coba kita ingat lagi, wow, Tuhan kita itu baik loh. Kita itu bisa jadi punya semangat di dalam kehidupan kita. Begitu Lause. Wah, hebat ya, luar biasa ya Tuhan kita ya. Tapi ini ada yang tanyakan lagi nih Lose. Gimana caranya tuh Lose untuk bisa terus memiliki sukacita dari Tuhan? Apapun yang terjadi, Lose. Luar biasa nih. Iya, Lause, betul. Biasanya kan kalau sukacita tuh kita happy nih, Lause, senang gitu ya. Tapi sukacita dari Tuhan memang bisa kita miliki kalau kita sedih juga nih, Lause. Betul, Lause, kita jangan lupa sumber sukacita kita dari Tuhan. Apa yang kita perlukan, kita datang sama Tuhan. Minta dia berikan sukacita itu dalam hati kita. Ingat Tuhan, itu satu hal yang penting. Nah, Lause, saya mau cerita dulu satu kejadian. Saya selalu banyak sebagai hamba Tuhan, seringkali kita kan mengunjungi orang-orang yang sakit. Nah, Lause, saya ingat banyak beberapa orang-orang yang saya kunjungi ketika mereka sakit kanker. Pertama ada majelis saya, lalu yang kedua adalah papa saya. Dua-duanya, papa saya udah almarhum, majelis saya juga udah almarhum. Dua-duanya sakit kanker dan dua-duanya memang sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, waktu selama masa mereka sakit itu kan pergumulan yang berat. Nah, seringkali ketika kami datang, kami berusaha mau kasih penghiburan sama mereka, kasih kekuatan sama papa saya, sama majelis saya. Tapi Bapak Ibu tahu, Longso tahu nggak sih, sebenarnya waktu tiap kali saya datang sama papa saya itu selalu menyambut anaknya itu dengan bahagia, walaupun kita tahu dia lagi menahan sakit. Loh kok bisa ya? Karena papa saya tahu kalau dia banyak dikasihi Tuhan. Kalau dia bisa menikmati kehidupan sampai sekarang walaupun di tengah sakit, dia percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Nah, begitupun dengan majelis saya, yaitu almarhum Penatua Bemi. Dia selalu ketika dia pertama nggak bisa menerima sakitnya, lama-kelamaan dia bisa menerima bahwa Tuhan memberikan sakit kepada dia, pasti ada tujuannya, ada rencananya, sehingga dia menerimanya, menjalani kehidupan dengan semangat walaupun di tengah sakit penyakit. Jadi setiap kali saya datang sama beliau, beliau selalu yang memberikan kekuatan. Ternyata pergumulan ke dalam kehidupan ini pasti akan datang terus dan mengganggu sukacita kita. Hanya satu yang bisa buat sukacita bertahan terus adalah ketika kita ingat Tuhan kita, memohon kepada Dia berikan kekuatan dan berikan sukacita itu di dalam hati kita. Dan apa yang terjadi? Mereka berdua selalu memberkati orang-orang yang datang, yang tujuannya mau menghibur, malah jadi dihiburkan. Ini sukacita yang luar biasa. Sakit mereka rasakan. Mereka dalam kelemahan tubuh, tapi mereka selalu bisa menunjukkan sukacita yang akhirnya berdampak bagi banyak orang. Terutama bagi saya yang secara khusus mengunjungi mereka dan kenal dengan mereka. Jadi selalu kalau gimana caranya supaya sukacita kita bertahan terus, dekat sama Tuhan. Cari Tuhan, mohon Tuhan, dan Tuhan akan mengubahkan sedikit demi sedikit di dalam perjalanan kehidupan kita. Gitu loh, Luar biasa ya, Lause. Ini pengalamannya luar biasa nih. Nah, kalau Natal gini nih momennya nih, Lause, waktunya buat kita spreading the joy ya.
membagikan sukacita nih buat orang lain ya Lause Fani ya. Betul. Gimana sih kita bisa membagikan sukacita kita kepada orang lain? Jadi orang lain itu tahu kita itu memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Ya, gampang loh. Kalau yang sakit aja bisa jadi berkat buat orang lain, apalagi kita yang di tengah pandemi ini masih dipercayakan kesehatan. Kita harus bersyukur, bukannya ngeluh hal-hal yang lain. Orang-orang lain yang sakit aja masih bisa bersyukur dan jadi berkat, seperti cerita tadi. Nah, kita juga ingat Tuhan kita baik, bahkan sekarang kita bisa dikasih tubuh yang sehat, masih dikasih kehidupan, mungkin ada sedikit pergumulan, tetapi kita masih bisa melewati. Kalau kita lihat mungkin ada anak-anak kita atau keluarga kita, mereka masih terpelihara. Begitu banyak apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, sehingga itu pasti kalau kita syukurin itu akan terpancar secara alami di dalam kehidupan kita. Kita bisa punya kehidupan yang bersemangat. Senyum kita bukan senyum yang palsu loh. Kalau kita tahu banyak kasih yang kita terima. Dan kalau begitu, langsung kemana-mana kita bawa juga itu pasti jadi bawa joy buat orang-orang di sekitar kita. Terutama buat keluarga kita ataupun buat rekan-rekan kita yang sedang mengalami kesusahan. Mereka perlu mengenal joy ini juga melalui kita. Jadi yuk kita sama-sama kita having joy dengan ingat kasih Tuhan dan kita sebarin buat sebanyak orang supaya orang-orang juga makin kenal Tuhan dan mereka juga boleh merasakan joy yang melimpah dalam kehidupan mereka. Oke, Lose, gitu Lose. Betul ya Lause. Hendra nih jadi makin ngerti nih tentang joyful nih. Sekarang saya jadi semangat nih. Makin sukacita nih, apalagi udah mendekati Natal ya Lause ya. Ini waktunya udah habis ya Lause ya. Wah, iya ya, nggak terasa ya. Kita udah bicara dari awal sampai sekarang tuh kita mulai mengerti nih bagaimana kita bisa merasakan joyful yang betul-betul Tuhan berikan kepada kita. Untung ya kita kenal Tuhan ya. Jadi pada waktu kita susah, kita tetap percaya, kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Iya, Lause. Gimana Lause? Pengalaman nih Lause Fani ya, makin banyak ilmunya nih dari Lause Hendra. Wah, kita bisa cerita-cerita nih tentang joyful buat anak-anak ya. Betul, Lause. Oke Lause, nanti kita kayaknya harus ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi di topik berikutnya ya. Oke. Makasih Lause Hendra. Makasih Lose Vivi, Lose Fani, udah bawa jadi joy nih. Ini podcast ini semoga bisa jadi joy juga buat banyak orang, bukan cuma buat kita aja ya. Betul Lause. Spreading the joy ya Lause. Sama-sama, punya joy. Jangan sampai lupa ya tujuan Christmas-nya apa ya semuanya. Oke. Bye-bye Lause. Bye Lause. Bye-bye.